Pernahkah engkau berdoa dengan air mata yang jatuh satu persatu, tapi jawaban yang kau tunggu tak kunjung datang? Pernahkah engkau bersujud lama, menyebut nama Allah berulang kali, namun pintu yang kau harapkan tetap tertutup rapat? Dan dalam keheningan itu engkau bertanya dalam hati, "Ya Allah, apakah engkau mendengarku?" Tenanglah. Hari ini izinkan aku membisikkan sesuatu ke dalam hatimu. Ketika doa tak langsung dijawab, bukan berarti Allah menolakmu. Ada pesan rahasia, ada cinta yang disembunyikan, ada pelajaran yang sedang dipahat dalam jiwamu. Kita sering mengira doa adalah pintu yang jika diketuk, seketika terbuka. Seakan-akan Allah adalah sosok yang bekerja sesuai jadwal kita, sesuai kehendak kita, sesuai rencana kita. Padahal, doa bukan sekadar permintaan. Doa adalah percakapan, doa adalah tarikan napas cinta antara hamba dan Tuhannya. Kadang kita berkata, "Ya Allah, beri aku segera." Namun Allah menjawab dengan keheningan, seolah berkata, "Tunggu sebentar, aku sedang menyiapkan sesuatu yang lebih indah dari yang kau minta." Rumi pernah menulis, "Janganlah putus asa ketika doamu belum terkabul, karena Allah sedang menyiapkan jawaban dengan cara yang mungkin tak kau duga." Apakah kau tahu, tertundanya doa bukan berarti Allah menutup telinganya. Tertundanya doa justru tanda bahwa Allah sedang menuliskan takdir dengan tinta kasih sayangnya. Bayangkan, seorang anak kecil meminta pisau tajam pada ibunya. Anak itu menangis, memohon, bahkan berteriak karena ingin sekali memegang pisau itu. Namun sang ibu dengan penuh cinta tidak langsung memberinya. Apakah itu tanda benci? Tidak. Justru itulah tanda cinta. Karena sang ibu tahu pisau yang diminta bisa melukai tangannya sendiri. Begitulah kita di hadapan Allah. Kita meminta sesuatu yang kita kira indah, kita kira menyelamatkan, kita kira membawa bahagia. Tapi Allah yang melihat jauh ke depan, menunda atau mengganti permintaan itu, karena Dia tahu apa yang kita kira madu, mungkin racun bagi jiwa kita. Pesan rahasia dari Allah selalu hadir dalam bentuk yang tak terlihat, kadang dalam kesabaran yang diuji, kadang dalam kehilangan yang mengajarkan, kadang dalam kesunyian yang membuat kita lebih dekat kepadanya. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pernah berkata, "Doamu sudah dikabulkan sejak pertama kali engkau mengangkat tanganmu, hanya saja jawaban itu menunggu waktu yang paling tepat bagimu." Ketahuilah, Allah tidak pernah sengaja melukai hambanya. Segala yang tampak seperti penundaan, penolakan, bahkan kehilangan, sesungguhnya adalah bentuk lain dari perlindungan. Rumi berkata, "Kadang, ketika pintu doamu tertutup, Allah sedang membuka jendela rahmat dari arah yang tak pernah kau bayangkan." Berapa banyak dari kita yang dulu menangis karena doa tak terkabul, tapi setelah bertahun-tahun justru bersyukur bahwa doa itu tidak dikabulkan. Berapa banyak yang dulu merasa hancur, namun kini sadar bahwa apa yang Allah berikan adalah jalan terbaik untuk kita. Itulah rahasia cinta Allah. Ia menyembunyikan kebaikan di balik waktu yang panjang. Ia menyembunyikan pelajaran di balik doa yang tertunda. Ia menyembunyikan kedekatan di balik air mata yang engkau kira sia-sia. Pernahkah engkau benar-benar merenung bahwa doa yang tak dijawab bukan tanda kau dilupakan, melainkan undangan untuk lebih mendekat? Doa itu ibarat ketukan di pintu. Kadang Allah ingin kita mengetuk lebih lama agar hati kita semakin halus. Kadang Allah ingin kita berdiam lebih lama agar jiwa kita semakin sabar. Dan kadang Allah ingin kita menangis lebih lama agar hati kita kembali suci. Maka jangan menyerah, jangan berhenti, jangan biarkan hatimu putus asa. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan untukmu. Quran Surah Ghafir ayat 60. Janji Allah adalah pasti, namun kepastian itu tidak selalu hadir dengan kecepatan yang kita mau. Ada saatnya kita berdoa bukan lagi demi keinginan, tetapi demi menemukan kembali jalan pulang ke hati kita sendiri. Doa yang tak kunjung terjawab seringkali membuat kita berhenti sejenak, merenung, lalu menyadari bahwa tujuan akhir doa bukanlah dunia, melainkan Allah. Pernah ada seorang murid sufi yang bertanya kepada gurunya, "Syekh, mengapa aku sudah berdoa bertahun-tahun tapi tidak kunjung dikabulkan?" Sang guru tersenyum lembut lalu berkata,
Apakah engkau tidak sadar bahwa doa itu sendiri sudah menjadikanmu dekat dengannya? Apakah engkau lupa bahwa setiap kali engkau memanggil nama Allah, jiwamu sudah disembuhkan bahkan sebelum jawaban turun? Ada kalimat yang berbisik dari keheningan seorang penyair sufi. Doa yang tertunda bukanlah hampa. Itu adalah cara Allah membuatmu mencintainya, bukan sekadar mencintai hadiahnya. Pernahkah engkau merasa Allah diam? Engkau menangis dalam sujud tapi jawabannya sepi. Engkau menunggu tanda tapi langit tetap redup. Jangan terburu-buru mengira bahwa Allah meninggalkanmu. Justru dalam diam itulah ada pesan yang paling dalam. Diam Allah bukan berarti tiada cinta. Diam Allah adalah ujian keikhlasan. Diam Allah adalah undangan untuk menyelam lebih dalam. Ada ungkapan yang indah dalam tradisi tasawuf. Allah menyembunyikan dirinya dalam keheningan agar engkau belajar menemukannya tanpa syarat. Mungkin doa belum dikabulkan, bukan karena engkau tak pantas, tapi karena hatimu belum siap menerima. Seperti benih yang harus sabar menunggu hujan, begitu pula jiwa harus sabar menunggu waktu yang ditentukan Allah. Ada kisah tentang seorang pecinta yang mengetuk pintu rumah kekasihnya. Ia mengetuk dengan penuh kerinduan, menunggu dengan penuh harap, namun pintu itu tak kunjung dibuka. Setiap hari ia kembali mengetuk lalu pulang dalam kecewa. Namun pada suatu malam, saat ia hampir menyerah, tiba-tiba pintu terbuka dan ia mendapati sang kekasih berkata, "Aku sudah mendengar ketukanmu sejak lama. Aku hanya ingin melihat sampai di mana kesungguhanmu." Bukankah begitu juga doa kita? Kita mengetuk pintu Allah. Kita menangis, kita memohon, namun pintu itu tak langsung terbuka. Bukan karena Allah tuli, bukan karena Allah tak peduli, tapi karena Allah ingin melihat apakah kita benar-benar mengetuk karena cinta atau hanya karena ingin hadiah. Seorang penyair dari dunia sufi menulis, "Jangan berhenti mengetuk hanya karena pintu tak segera terbuka. Ketuklah lebih dalam sampai hatimu sendiri yang terbuka." Pernahkah engkau menyadari, doa yang tak terkabul seringkali membuat kita lebih sering menyebut nama Allah. Doa yang tertunda membuat kita lebih sering bersujud. Doa yang belum dijawab membuat kita menangis lebih lama di hadapannya. Dan pada akhirnya kita tidak lagi sibuk dengan keinginan dunia, kita justru sibuk dengan Allah. Bukankah itu tujuan sebenarnya dari doa? Bukan sekadar mendapatkan sesuatu, tetapi menemukan Dia yang maha segalanya. Ada sebuah kalimat yang sering diulang dalam majelis para sufi. Barang siapa menemukan Allah dalam doanya, ia telah mendapatkan jawaban bahkan sebelum pintu langit terbuka. Maka berhentilah menakar doa dengan ukuran dunia, karena yang paling berharga dari doa bukanlah hasilnya, melainkan pertemuanmu dengan Allah. Bayangkan doa sebagai perjalanan panjang. Setiap kali engkau memohon, engkau sedang melangkah. Setiap kali engkau menangis, engkau sedang mendekat. Setiap kali engkau bersabar, engkau sedang diuji untuk semakin kuat. Doa bukan sekadar permintaan, doa adalah jalan pulang. Seorang sufi pernah berucap, doa itu seperti pelayaran. Kau bisa meminta agar sampai ke pelabuhan dengan cepat, atau kau bisa menikmati setiap hembusan angin yang membawamu semakin dekat padanya. Allah tidak menunda untuk menyakitimu. Allah menunda agar kau lebih matang. Allah menunda agar kau lebih mengenal makna rindu. Dan tidakkah kau tahu, rindu adalah bahasa paling murni antara hamba dan Tuhannya. Ketika doa tak kunjung terkabul, jiwa belajar tentang keikhlasan. Ikhlas bukan berarti berhenti meminta, tetapi tetap meminta sambil menyerahkan hasilnya kepada Allah. Ada kalimat indah yang mengalir dari seorang pecinta ilahi. Aku tidak lagi berdoa agar engkau kabulkan keinginanku, ya Allah. Aku hanya berdoa agar engkau kabulkan keinginanmu dalam diriku. Inilah ikhlas yang paling dalam, ketika doa bukan lagi tentang aku, melainkan tentang engkau. Hidup ini penuh luka. Ada luka kehilangan, ada luka pengkhianatan. Ada luka yang bahkan tak bisa kita sebutkan namanya. Dan seringkali doa adalah satu-satunya tempat kita pulang. Mungkin doa tak langsung mengubah keadaanmu, namun doa selalu mengubah hatimu. Doa membuat beban terasa lebih ringan. Doa membuat kesepian terasa lebih bersahabat. Doa membuat luka terasa punya makna. Seorang arif pernah berujar, doa adalah obat yang tidak selalu menghapus penyakit,
tetapi selalu membuat hati kuat untuk menanggungnya, maka jangan berhenti berdoa. Sekalipun dunia tidak berubah, hati kita pasti berubah. Ada doa yang penuh kata-kata, ada doa yang penuh diam, dan ada doa yang hanya berupa air mata. Ketahuilah, air mata itu pun adalah doa. Air mata adalah bahasa jiwa yang paling jujur, dan Allah mendengarnya, bahkan sebelum engkau mengucapkannya. Dalam sebuah syair sufistik tertulis, tangisanmu adalah surat yang kau kirimkan ke langit, dan Allah selalu membaca setiap hurufnya. Maka jangan malu untuk menangis dalam doa, karena air mata itu adalah tanda bahwa hatimu masih hidup. Air mata mengajarkan keikhlasan, lalu rindu melengkapi doa-doa yang belum terjawab. Rindu adalah bahasa rahasia antara manusia dan Tuhannya. Setiap kali doa tak langsung dijawab, sejatinya Allah sedang mengajarkan kita tentang rindu. Bayangkan seseorang yang menunggu kekasihnya pulang dari perjalanan jauh. Ia menunggu berhari-hari, berminggu-minggu. Semakin lama ia menunggu, semakin dalam rasa rindunya. Dan ketika pertemuan akhirnya tiba, rasa itu tak terlukiskan. Begitulah Allah membiarkan doa tertunda, agar ketika jawaban itu akhirnya datang, hati kita meledak dalam syukur yang tak terkira. Ada bait indah dari seorang penyair sufi yang mengalir seperti ini. Tertundanya doa adalah pemelihara rindu, dan rindu yang terjaga adalah pintu menuju cinta yang paling murni. Doa tidak selalu mengubah dunia, tetapi doa selalu mengubah cara kita melihat dunia. Ketika doa tertunda, kita belajar menatap hidup dengan sabar. Ketika doa belum dijawab, kita belajar menemukan keindahan dalam ketidakpastian. Dan ketika doa seolah sunyi, kita belajar bahwa cinta Allah tidak selalu hadir dalam bentuk yang kita minta, tapi selalu dalam bentuk yang kita butuhkan. Dalam kitab para arif ada kalimat yang dalam, doa yang tidak terkabul adalah doa yang sebenarnya telah terkabul, karena ia memberimu hati yang lebih dekat pada Allah. Bukankah itu yang kita cari? Dekat dengan Allah, bukan sekadar dekat dengan dunia. Menunggu itu melelahkan, tetapi menunggu bersama Allah adalah ibadah. Ada orang yang menunggu jawaban doa dengan gelisah, ada pula yang menunggu dengan pasrah, dan orang yang menunggu dengan pasrah menemukan ketenangan, karena ia tahu waktunya bukan di tangannya. Dalam sebuah majelis tasawuf, seorang guru berpesan, jangan ukur waktumu dengan jam dunia, ukur waktumu dengan sabar, karena sabar adalah jam yang dipakai para pecinta Allah. Betapa indahnya ketika penantian bukan lagi beban, melainkan taman tempat kita beristirahat dalam zikir. Ketahuilah, doa adalah bagian dari takdir. Kita berdoa bukan untuk mengubah takdir Allah, melainkan untuk mengubah diri kita agar layak menerima takdir itu. Ada rahasia besar di balik doa yang tertunda. Allah sedang memahat takdir di balik layar yang tidak kita lihat. Ia sedang menyiapkan pertemuan, jalan, kejutan, bahkan keajaiban yang tidak pernah kita duga. Seperti kalimat seorang bijak yang sering disebut di kalangan sufi, doa adalah benih, takdir adalah tanah, sabar adalah air yang menumbuhkannya. Maka jangan pernah berhenti menanam benih itu, karena suatu hari, saat waktunya tiba, bunga takdir akan mekar dengan indah. Hidup tidak pernah bebas dari luka. Ada doa yang lahir dari kebahagiaan, tapi ada juga doa yang lahir dari kesakitan. Ketahuilah, doa yang lahir dari luka seringkali lebih murni, karena di dalam luka, kita sudah tidak punya daya, tidak punya kuasa. Yang tersisa hanyalah kepasrahan, dan Allah begitu dekat dengan kepasrahan itu. Bukankah Dia berfirman, "Aku dekat, lebih dekat dari urat lehermu." Ada ungkapan sufistik yang lembut, luka adalah pintu, dan doa yang lahir dari luka adalah kunci untuk menemui Allah di balik pintu itu. Maka jangan takut dengan luka, biarkan luka itu menjadi doa. Jika engkau bertanya apa itu cinta sejati, maka jawabannya sederhana. Cinta sejati adalah doa, karena dalam doa kita mencintai tanpa syarat. Kita mencintai Allah tanpa menuntut balasan. Kita mencintai dengan penuh pasrah. Pernah ada kalimat yang bergetar dari hati seorang pecinta Allah. Aku tidak berdoa agar engkau memberi, ya Allah. Aku berdoa agar aku tidak bisa hidup tanpamu. Itulah cinta yang murni,
Cinta yang membuat doa bukan lagi tentang meminta, tetapi tentang menyatu. Sekarang biarkan jiwa kita tenang sejenak. Angkat tanganmu dan izinkan doa ini mengalir ke langit. Ya Allah, jika Engkau belum menjawab doaku hari ini, aku percaya Engkau sedang menuliskannya untuk hari esok. Jika Engkau belum menghapus lukaku sekarang, aku percaya Engkau sedang mengajarkanku makna kesabaran. Jika Engkau belum memberiku yang aku minta, aku percaya Engkau sedang menyiapkan yang lebih indah untukku. Ya Allah, jangan biarkan aku berhenti mengetuk pintumu. Jangan biarkan aku menyerah hanya karena aku lemah. Jadikan setiap doa yang aku ucapkan sebagai tali yang semakin mengikat hatiku padamu. Ajari aku mencintaimu lebih dari aku mencintai apa yang ku minta. Ajari aku merindukanmu lebih dari aku merindukan jawaban. Ajari aku percaya bahwa Engkau tidak pernah menolakku. Engkau hanya menundanya demi cinta yang lebih besar. Ya Allah, peluklah hatiku malam ini. Hapuskan resah yang aku simpan terlalu lama. Biarkan aku menangis di pangkuan kasih-Mu hingga aku menemukan ketenangan yang tak bisa diberikan dunia. Dan jika esok jawaban itu belum tiba, jadikanlah hatiku tetap tegar karena aku tahu mencintai-Mu adalah jawaban yang sesungguhnya. Ketika doa tak langsung dijawab, jangan pernah merasa ditinggalkan. Di balik penundaan ada rahasia cinta, di balik diam ada bahasa kasih sayang, dan di balik setiap tetes air mata ada Allah yang mendengarkanmu tanpa henti. Maka jangan berhenti berdoa, jangan berhenti berharap, karena pada akhirnya doa bukan hanya tentang jawaban, doa adalah tentang perjumpaan. Bila hatimu merasa tenang setelah mendengar renungan ini, bagikanlah pada mereka yang juga sedang menunggu jawaban dari langit. Dan jangan lupa, tetaplah bersama kami. Karena di sini, kita belajar bahwa cinta sejati bukan hanya tentang sesama manusia, tetapi tentang perjalanan hati kembali kepadanya. Sampai jumpa di video berikutnya.